Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Tiada yang lain selain Kau, tiada Tuhan atau majikan yang kami kenal selain Yesus yang mati dan bangkit untuk kami. Lepaskan kami dari segala berhala dunia, agar di hidup ini tangan kami tidak menggenggam begini, termasuk terhadap harta, agar kami menempatkan diri dan tahu diri bahwa Engkaulah yang telah membeli kami dengan harga yang mahal, darah anak domba Allah. Sampaikan sabdamu, firman yang berani. Celikkan mata kami, ajari kami untuk mengasihimu lebih dari segala sesuatu. Sembunyikan hamba-hambamu di balik salib Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jadikan Yesus bertata di dalam kehidupan kita, dalam hati ini. Tiada yang lain ya, Tuhan satu-satunya. Tantangan kita besar, karena kalau kita hidup di dunia ini kan banyak berhala. Sangat gampang hati bergeser tanpa kita sadari. Masalahnya karena kita ini masih hidup dalam darah dan daging, jadi masih ada sifat duniawi. Bukan berarti kita cepat mati, atau hidup aneh di gua atau gunung mana yang tinggi. Kita hidup di masyarakat sih, tapi mari kita jaga hati kita, supaya yang jadi Tuhan itu Yesus, bukan berhala apalagi mammon. Mammon itu bukan uang. Mammon berhubungan dengan uang. Mammon itu cinta akan uang. Karena kita semua bekerja tiap hari kan demi gaji atau profit. Ya kan? Tapi ministry seperti ini kan, currency atau nilai tukarnya adalah jiwa-jiwa yang berharga di mata Allah, itu jiwa manusia. Tapi kalau Anda di marketplace kan bekerjanya untuk apa? Kan untuk keuntungan. Boleh nggak halal? Karena itu berkat Allah. Tapi pastikan hatimu diberkati. Jadi hati jangan salah. Karena itu saya mau bicara tentang satu hal ini yang sensitif hari-hari ini, apalagi orang-orang mulai menggila. Di zaman edan seperti ini semua orang berebutan. Tapi sebenarnya ya, kita ini kejar apa sih? Seperti kesebelasan kejar-kejar bola kan jelas golnya. Tapi kalau kita hanyalah hidup demi supaya kita kaya sekaya-kayanya, emangnya tujuannya, emangnya kekayaan seperti itu bisa memberi bahagia? Nggak tentu sih. Apa yang lebih murahan di level rendah itu ada kenikmatannya sendiri. Yang mahal juga ada. Setiap level itu ada kenikmatan dari Tuhan. Karena itu saya ajak kita untuk berhati-hati dengan yang namanya filsafat dunia atau fantasi belaka. Hati-hati dengan seorang tuan bernama Mammon. Itu judulnya hari ini. Catat itu, seorang tuan bernama Mammon. Karena Mammon itu cintakan uang. Jadi kalau Mammon in, Jesus is automatically out. Gak bisa kita layani dua tuan kan? Susah layani Allah dan Mammon. Kalau Mammon di dalam hati, Yesus pasti keluar. Tapi kalau Yesus masuk di hati, Mammon harus out. Kita baca dulu hal mengumpulkan harta di Matius pasal 6 ayat yang ke-19 sampai 24. Saya bacakan semua. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Catat itu ya. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon sekali lagi bukan uang. Uang itu bisa menjadi sarana yang baik sekali. Actually, sesungguhnya uang itu tidak dosa. Uang itu tidak jahat. Yang jahat itu hati manusia yang greedy dan serakah. Uang bisa membahagiakan orang tua kita. Kita bisa berbakti sama orang tua. Kalau kita punya uang, kita bisa belikan sesuatu. Atau belikan traveling perjalanan supaya orang tua pumpung masih bisa jalan-jalan. Ya kan? Nanti suatu hari kalau dunia ini bisa dibuat jalan-jalan lagi setelah pandemi,
Kepingin sih di bucket list mungkin orang tua papa mama kepingin pergi ke mana. Sekarang anaknya sukses, bisa belikan tiketnya. Uang juga bisa membantu orang sekolah. Ya kan? Sekolah tinggi-tinggi. Salah satu beban keluarga kami juga melihat orang lain bisa sekolah. Jadi sebenarnya uang itu nggak jahat. Tapi mamon itu bukan uang. Mamon itu cinta akan uang, akar segala kejahatan. Coba saya jelaskan sekarang ayat per ayat, supaya kita bisa introspeksi apakah sekarang Yesus di hati atau sudah diganti. Ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Wah, banyak orang anti. Apalagi pengusaha. Gimana dong pastor, masa saya nggak boleh mengumpulkan uang? Coba perhatikan dulu kalau baca Alkitab itu ada maksud Tuhan di dalamnya. Jadi kita lebih baik mendengarkan sebelum kita komentar. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, bukan berarti jangan mengelola. Tapi hatimu jangan melekat di sana jikalau hartamu bertambah. Bahkan saya tambahkan ya, saya tambahkan artinya supaya Anda belajar. Kata mengumpulkan harta di bumi, kata mengumpulkan itu dalam bahasa Yunani artinya idolize. Jangan mendewakan, jangan mengidolakan money. Ya, orang kalau mengidolakan itu kan fantasi. Coba ya, kita punya seorang idol, siapa gitu yang kita idolakan. Dari jauh sih tampan atau cantik sekali, cakep rasanya itu adalah pasangan idaman. Tapi kalau sungguhan kawin sama dia nggak tentu tahan loh. Nggak tentu tahan. Karena realita beda. Fantasi money itu nggak sama nanti disambung ke reality. Ada banyak perbedaannya. Kita kira uang bisa membeli semacam kebahagiaan atau yang kita dambakan. Ternyata waktu kita punya, nggak kunjung datang itu kebahagiaan. Jadi jangan mengumpulkan itu, jangan idolakan. Kata mengumpulkan itu artinya treasure. Do not treasure money. Jangan kita itu mengidolakannya. Jangan kita overestimasi. Jangan kita itu value atau menilainya lebih tinggi daripada aslinya. Uang itu baik sekali lagi. Kalau di tangan orang baik. Uang itu baik, benar, kalau di tangan orang benar. Uang itu bisa menjadi hamba yang sangat baik bagi orang yang tahu bagaimana mengelolanya dengan hati yang bijaksana. Tapi ada pepatah juga di dunia, uang juga bisa menjadi tuan yang sangat jahat. Karena demi uang, orang bersedia untuk mencuri, membunuh, bahkan menghalalkan segala cara. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, jangan mengidolakannya. Sebab di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Betul loh. Kalau kita mau cari uang demi supaya punya uang saja, nanti kalau sudah punya uang, kita perlu keluar uang lebih banyak untuk jaga uang kita. Beli barang mewah, nanti perlu jaga pengamanan. Perlu beli pengamanan. Bentuknya barang kek atau manusia yang menjaganya, kita akan keluar lebih banyak uang untuk jaga uang kita yang sekarang jadi barang. Belum lagi nanti di bumi ngengat karat, ada aja, mau simpen mana aja pasti ada loopholes-nya. Mau simpen apapun pasti ada celahnya. One way or another tidak ada investasi yang paling aman di bumi, nggak ada. Kecuali kita mengelola dengan bijaksana. Dengan hati yang terus tertuju kepada perkara-perkara kekal dan ilahi. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Wah pastor gini kan nggak usah kerja. Banyak orang menggunakan ayat ini untuk mencemoohkan Tuhan. Bukan kumpulkan bagimu harta di sorga itu, maksudnya gini, karena di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kumpulkan bagimu harta di sorga. Sekitar tahun 90 sekian itu ada survei di Amerika. Waktu itu saya masih sekolah di Kanada. Sebagai siswa teologi, kita juga belajar sesuatu, kita belajar mengerti dunia kita sedang bergulir kemana. Survei itu begini, yang saya waktu itu juga pelajari, 20 orang-orang Amerika atau di Amerika Utara, Amerika Kanada, mereka yang berpenghasilan $25.000, ditanya, untuk beli mimpimu itu berapa duit sih? Keluarlah angka rata-rata dari semua survei, orang-orang yang disurvei itu, survei membuktikan,
Mereka bisa membeli mimpi mereka kalau mereka punya $54.000. Hampir double. Lalu disurvei kembali, yang 100.000 sekian yang lebih kaya nih, yang duitnya lebih banyak. Kira-kira mereka sudah mencapai mimpinya enggak? Kan 25.000 bilang bisa beli mimpi kalau punya 54. Sekarang yang cepek gimana? Yang 100 berkata, enggak bisa. Kami hanya bisa beli mimpi kami kalau kami punya 192.000. Dengan kalkulasi bukan asal bunyi. Mereka hitung rumah segini, rumah idaman, apa idaman, bucket list, bisa keliling dunia, naik first class dan sebagainya, gitu-gitulah. 192. Jadi dengan kata lain, hati manusia itu selalu cari double money. Nanti yang 192, yang nopek, yang 200 sekalian ditanya, itu nanti pasti munculnya 385.000 atau 400.000. Manusia selalu ingin mempercepat akumulasi hartanya. Di mana-mana kumat-kumatan Adam dan Hawa itu begini. Saya cukup punya sekian, saya harus punya double baru saya happy. Itulah sebabnya banyak orang jadi serakah, bodoh keputusannya. Dia cari di mana ada lubang, ada keranjang yang bisa magic show. Tidak ada apa-apa, keluar kelincinya. Saya taruh uang segitu, nanti kembalinya jangan double-double aja, kurang sekarang. Kalau bisa itu terus. Namanya passive income. Tuhan tidak pernah memberkati pasif, by the way, supaya mengerti. Tuhan memberkati kelola. Pasif yang keluar itu dari kerajinan, kalau itu sudah di jalan, itu sinergi dengan berkat Tuhan. Tapi kalau kita taruh gitu aja magic show, ada lalu nggak ada, itu kemungkinan besar adalah keranjang maut yang ada bahayanya. Saya ngomong begini karena saya digerakkan sama Roh Kudus untuk minggu ini berbicara banyak tentang profesi Anda, bisnis pekerjaan. Nanti next saat teduh ini, saya akan doakan untuk profesi Anda ya. Nggak usah bawa apa-apa macam-macam. Saya cuma minta tangan Anda nanti terulur aja di depan layar kaca Anda atau gadget Anda. Nanti saya mau doa dan urapi. Next saat teduh ini, saya akan bicara tentang profesi, tentang berkat Tuhan lewat Abraham. Tapi sekarang saya kasih peringatannya dulu. Berkatnya nanti, sekarang bicara tentang warningnya. Karena banyak orang hari-hari ini menjadi bodoh. Saya mengasihi Anda dengan pastoral heart, dengan hati gembala. Seperti Yesus kalau lihat banyak orang itu dia masih hatinya. Dia merasa berbelas kasih, melihat mereka seperti domba kelelahan, dimanipulasi, dieksploitasi. Domba-domba yang tanpa gembala gitu. Melihat seperti berserakan, mereka tidak ada pemimpin, tidak ada suara yang sehat. Hati-hati dengan berbagai macam penipuan. Jangan korban mengorbankan. Be very, very careful. Karena mata tamak selalu ujungnya hati yang bebal. Hati bebal selalu ujungnya. Lalu berujung kemana? Ke otak yang tidak jernih dan keputusan yang salah. Dari sini kita mengerti bahwa Tuhan berkata jangan kumpulkan. Jangan punya hati yang double the money. Tapi seperti yang dikatakan di firman Tuhan, di surat Paulus juga, ibadah itu dengan rasa cukup itu sangat berguna sekali. Bukan berarti nggak berambisi, tidak loh ya. Kalau sekolah, ambisilah cum laude. Kalau kerja, ambisilah sukses. Karena perut orang lapar, itu memotivasi tangannya untuk rajin bekerja. Itu kata Amsal. Saya nggak ngajarkan untuk kita itu tidak sungguh-sungguh. Saya nggak ajarkan kita nggak punya cita-cita. Tapi saya peringatkan, jangan sampai kita, termasuk saya, itu tamak atau serakah. Tuhan itu bekerja lewat miracles, bukan magic. Bukan magic show, tetapi mujizatnya disediakan bagi kita. Tangan rajin membuat kaya. Tuhanlah yang menjadikan seorang itu berhasil. Susah payah tidak menambahkannya. Ya. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Cepat lambat kalau hati salah, pasti konflik interest sama Tuhan. Kalau kita mau tahu, kira-kira sekarang itu Tuhan atau Mammon di dalam hati, gampang. Apa yang Anda rela korbankan, itulah Tuhan. Maksudnya apa? Demi apa Anda rela korbankan apa? Disitulah letak Tuhanmu. Sebab di sanalah hatimu berada. Kalau demi Tuhan saya berani korbankan Mammon, maka jelas-jelas siapa di atas tahta. Tapi kalau demi Mammon, saya bahkan berani korbankan Tuhan. Demi Mammon,
Saya berani korbankan hubungan. Melukai orang lain peduli amat. Nggak peduli nih. Sana yatim piatu, janda, sikat semua. Segala cara halal demi mencapai tujuannya. Dan please know today, orang seperti itu udah kesurupan tanpa dia kesurupan. Dia sudah kesurupan mamon. Sudah hilang nuraninya menjadi naluri hewan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita lihat ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kalau lampu itu gelap, betapa gelapnya kegelapan kita, kira-kira gitulah perbandingan. Kalau garam yang paling asin di dunia ini hambar, betapa hambarnya yang namanya hambar itu. Mata adalah pelita tubuh. Mata kita itu selalu digoda dengan keinginan. Berbahagialah orang yang buta kadang-kadang, karena mereka tidak melihat glamor dunia. Mereka lebih bisa merasakan perasaannya. Mereka dengarkan suara orang, bisa menghargai makanan enak. Dia nggak lihat kalau dia makan itu apakah bangga dilihat orang, dia bahkan nggak tahu apakah ada orang yang melihat dia atau nggak, pokoknya enak. Dikasih yang mahal ya enak kalau yang enak, dikasih yang murah ya enak kalau enak. Ya kan? Jadi dia lebih real. Mata itu seringkali digoda dengan apa yang dia lihat. Nah sekarang saya akan mulai menunjukkan bagaimana mamon masuk lewat mata. Jadi, your vision and attitude towards money will determine the rest of your life. Visi kita, penglihatan, apa yang kita lihat atau visi hidup kita dalam konteks keuangan, kehidupan keuangan kita dan sikap hati kita terhadap uang akan menentukan seterang apa hidupmu atau segelap apa hidupmu. Karena jelas-jelas Alkitab berkata, akar segala kejahatan itu cinta akan uang. Berarti permulaan segala kebaikan juga karena tidak mencintai uang namun mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya kalau seorang pria ya, ibu-ibu yang sudah menikah, kalau Anda lihat suami Anda sudah mulai nggak beres tentang uang, be very careful, berdoa puasalah. Berarti sebentar lagi anything goes, apapun boleh, apapun jadi. Pokoknya kalau soal money dia nggak beres, hati-hati, udah. Pernikahanmu dalam bahaya, sekalipun kelihatannya itu keuangan Anda juga nikmati. Contohnya, misalnya dia larikan uang temennya, ya dia makan gitu ceritanya. Anda juga mendapatkan cipratan kan? Kayaknya kok, wah, diam-diam siang-siang hari masih siang, tiba-tiba datang rezeki begitu. Keluarga Anda tiba-tiba makmur. Hati-hati ya. Hati-hati. Tuhan tidak pernah izinkan cuci uang dalam keluarga. Itu pasti akan nanti dicuci sama Tuhan kalau mau masuk surga. Bisa dapat sekarang, nanti habisnya di kemoterapi. Itu uang harus ludes. Itu harus, kalau mau masuk surga. Sakius, coba diinterview. Dia peras orang, dia kembalikan 4 kali lipat, bukan karena Tuhan berkata, inilah tiket masuk surga. Surga itu cuma-cuma diberikan. Tapi kalau orang itu sungguh-sungguh bertobat, dia tahu dia nggak bisa pegang ini. Dia pegang ini, dia nggak akan pegang Tuhan. Dia pegang Tuhan, dia harus lepaskan ini. Dan kalau seorang ibu-ibu sekali lagi, kalau suami Anda sudah mulai nggak beres sama uang, sama temannya, kalau dia bisa halalkan money dengan hati yang salah, sebentar lagi dia mungkin bisa halalkan apapun melawan pernikahan Anda. Karena akar kejahatan sebelum jadi selingkuh atau apa, itu selalu dimulai dengan tidak beres soal money. Sebentar lagi. Seorang hamba Tuhan kalau nggak beres tentang keuangan, semua macam skandal virus berikutnya akan masuk 7 roh lebih jahat. Udah pasti itu. Karena itu hati-hati, kalau matamu gelap seluruh tubuhmu. Betapa gelapnya. Demikian pula sebaliknya bapak-bapak, kalau istri Anda mulai nggak beres soal keuangan. Bukan berarti karena dia mungkin shopaholic gitu ya, itu mungkin kebiasaan, perlu disiplin penuh zaman Roh Kudus. Tapi kalau dia mulai nggak jujur soal mamon, soal uang, apalagi ya kira-kira dia bisa nggak jujur sama dirimu. Kalau akarnya nggak beres,
Kalau akarnya semangka, mana mungkin keluar jeruk? Hati-hati, segala sesuatu akan ikuti akar itu. Itulah sebabnya, buat satu definisi dalam per family. Kami harus clean soal money. Dalam keluarga saya, itu diterapkan. Saya sebagai kepala keluarga, we must be right with God financially. Kita harus benar sama Tuhan soal duit. Saya nggak bicara tentang persembahan dan sebagainya saja. Itu semua adalah latihan, itu semuanya adalah baut, itu semuanya adalah disiplin rohani. Tapi semua dimulai di hati untuk menata dan mengelola. Tak seorang pun ayat 24 dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan orang lain. Dan tidak mengindahkan yang lain maksudnya, bukan orang lain. Yang lain di sini maksudnya adalah Allah atau Mamon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, sekarang saya kasih definisinya. Anda tulis Mamon itu apa, ada 3. Supaya nggak salah sangka, oh Mamon itu money. Not really. Not really. You can use money to good ends. Bisa memakai uang untuk perkara-perkara yang baik. Bahkan perkara-perkara Tuhan loh. Wow. Tapi Mamon adalah 1, tulis, ambisi untuk cepat kaya. Itu Mamon. Bahasa Inggrisnya greed atau serakah. Itu baru Mamon. Kamu nggak bisa layani itu dan layani aku, kata Tuhan. Nggak boleh. Konflik interest itu 2. Ambisi untuk cepat kaya itu biasanya membuat kita buta untuk nggak melihat sebuah proses kerja dari hulu ke hilirnya. Nggak penting, kita nggak perlu tahu company-nya apa, CEO-nya siapa, produknya apa. Bahkan nggak ada produknya nggak apa-apa. Itu hati-hati, kalau yang seperti itu Anda harus menimbang ulang, survei, lakukan due diligence Anda, lakukan tugas Anda untuk riset dulu. Itu riset dulu. Hanya karena diberkati secara materi bukan berarti dibenarkan di mata Allah. Karena bisa jadi itu makan korban seseorang. Lebih tepatnya, jangan jadi korban dulu. Jangan sampai kita dibodohi. Domba itu harus makan firman. Supaya kita itu bisa membeda-bedakan. Zaman sekarang itu sangat rawan. Dengan berbagai macam operandi, dengan berbagai macam syarat dengan penipuan. Lebih bahaya daripada ditipu, mau tahu apa? Menipu. Wah, kalau ditipu itu kan korban. Ya paling dia belajar itu biaya kuliah. Tapi kalau menipu, itu penjahat. Jangan mau jadi kriminal sorga. Sebab sorga itu bukan penjara. Kalau Anda kriminal sorga, Anda tidak dipenjara di sorga. Sorga nggak ada penjara. Di penjaranya di neraka. Sampai lunas, sampai algojo itu akan menyiksa mereka sampai lunas segala hutangnya. Yang mana kita semua tahu, mana bisa sih kita lunasi dosa? Nggak mungkin itu terjadi. Di hidup ini sekali, lalu setelah itu penghakiman. Nggak ada orang bisa kembali dari mati lalu berkata, aku hidup ulang ya. Nggak ada. Bagi setiap kita hidup sekali lalu penghakiman. Itulah sebabnya jangan ambisi untuk cepat kaya. Nikmati saja prosesnya. Tiap langkah itu ada kenikmatan. Yang punya banyak, yang punya sedikit. Asal punya Tuhan. Nikmati. Ya. Yang kedua, Mamon itu bangga karena harta benda. Bangga karena harta benda. Yang pertama tadi ambisi untuk cepat kaya kan. Yang kedua bangga karena harta benda. Ini yang disebut pride. Material pride. Materialisme pride. Sebenarnya ya, kalau Anda dan saya tidak menaruh status atau identitas pada barang. Ujung hidup kita itu bisa ketemu semua. Pasti cukup. 100% pasti. Yang nggak enak itu adalah pressure dari teman-teman atau tekanan sebaya. Makanya jaga pergaulan. Untungnya di dalam gereja juga harus jaga kemurnian. Ya kan? Orang tidak dihakimi dinilai berdasarkan apa yang dia pakai. Tapi juga di gereja pun bisa masuk sekulerisme kalau kita nggak hati-hati. Maka itu tugas pengembalaan untuk menjaga kemurnian seluruh jemaat, seluruh atmosfer gerejanya. Lihat Tuhan aja lah kalau datang ke rumah Tuhan. Hidup di dunia ini juga sama di masyarakat. Pilih-pilih pergaulan. Kalau kita bergaulannya ke atas padahal mereka semuanya nggak ada serinya, kita semua ada batasnya. Ya kita frustrasi, ngapain sih? Terus terang loh. Manusia tuh nggak suka show off, nggak suka show off, nggak suka seorang yang suka show off.
Sebab ketika orang show off itu dia menuai kekaguman di tempat. Tapi sebenarnya di dalam hati setiap orang yang melihat dia punya sesuatu yang mereka nggak miliki. Dalam hati mereka menghujat. Gitu aja gaya. Sebab pada dasarnya everyone loves themselves. Di luar Tuhan loh ya. Di luar Kristus setiap orang cinta dirinya. Jadi kalau Anda tunjukkan sesuatu yang mereka nggak miliki. Mereka bisa berkata wow. Tapi sebenarnya di hati mereka berkata, aku juga bisa. Atau suatu hari nanti. Mereka mengharapkan Anda bangkrut supaya mereka suatu hari bisa menandingi. Ya enggak sih, enggak semua orang negatif gitu ya. Tapi pada dasarnya di luar Tuhan itu manusia itu hidupnya egois. Jadi ngapain sih kita hidup untuk orang lain? Buat apa kita hidup untuk komplimen mereka? Kalau Anda memang bisa membeli sesuatu dan itu Anda pakai atau gunakan. Kalau itu memang bagus kualitasnya dan Anda mampu, silakan. Yang nggak punya jangan iri. Karena orang itu dapatnya dari berkat Allah. Karena dia rajin ceritanya, contohnya. Jangan iri. Isan, yo isan kau. Satu gunung ada gunung lebih tinggi. Satu jurang juga ada jurang yang lebih rendah. Anda bisa iri, kita bisa iri dengan orang di atas. Kita menghujat, mengecam, mencibirnya. Tahukah Anda? Di bawah Anda, ya, di bawah Anda, di Sudan, di tempat-tempat perang, di Ethiopia, di mana-mana itu. Masih ada orang-orang yang melihat Anda dalam kemiskinan, melihat kita dalam kemiskinan kita itu. Dan mereka berkata, wow kaya raya, dan mencibir kita. Air bersih aja dibuat kumur-kumur sembarangan, mandi aja nggak hemat-hemat. Kalau kita mandi harusnya begini, mandi sebentar keluar, matiin, matiin. Karena mereka harus timba, jalan berkilo-kilometer, air kotor lagi untuk mandi dan kumur dengan semua jentik-jentik di dalam mulutnya. Anda bisa kumur dan itu keran mesti terus buka. Mereka bisa mencibirmu dan berkata, konglomerat orang itu. Padahal kita orang pas-pasan, bahkan cenderung kekurangan. Jangan cibir, supaya jangan dicibir. Tapi kalau Anda beli sesuatu dan itu untuk kenikmatanmu, silahkan. Tapi pastikan itu untuk kenikmatan karena berkat Tuhan menimbulkan rasa syukur, bukan karena kita sok-sokan atau kita tunjukkan. Karena kita tidak perlu bangga sih karena harta benda. Kita punya karena anak anugerah. Ujung daripada setiap benda yang kita miliki atau harta yang Tuhan beri, itu bukan kenikmatan kita, tapi rasa ucapan syukur. Kalau sampai kita punya benda mahal tapi nggak mengucap syukur, ujungnya juga percuma. Berarti gagal Tuhan kasih berkat itu dalam hidupmu. Jangan bangga karena harta benda. Sebab orang kalau nggak bangga karena benda atau barang, itu ujung-ujung hidupnya itu ketemu semua. Bisa pas dengan semua tagihannya setiap bulan. Yang membuat susah itu adalah batin ini loh. Digocoh terus lihat orang lain kok punya, kok miliki. Aku udah umur segini kok dia bisa begitu di umurku. Aku kok belum bisa apa-apa. Itu loh. Orang-orang yang suka cari masalah buat susah hidupnya. Kita ini semua bakat alam, sudah bisa buat susah diri sendiri. Padahal Tuhan gak suruh. Mendingan saya berkata, Tuhan terima kasih Tuhan. Rumput loh. Rumput di halamanku itu lebih hijau daripada rumput tetangga. Atau kalau rumput tetangga lebih hijau, saya gak iri. Karena bil airnya lebih tinggi. Saya agak ada sedikit coklat-coklatnya gak apa-apa. Saya bersyukur dan berterima kasih. Thank you Tuhan. Di rumput ini aku main bola sama anak-anakku. Ya gak seijo sebelah situ. Gak apa-apa Tuhan. Yang penting aku nikmati keluargaku. Itu dia. Saya doa ini saya beban sekali karena saya gak mau satupun keluarga saat teduh ditipu. Pahami itu. Dan saya catat baik-baik. Dalam nama Yesus. Dengan kuasa rohani yang Tuhan berikan. Saya larang Anda menipu siapa-siapa. No. Not keluarga saat teduh. Paham itu? Yang ketiga, berhala dalam jiwa. Itu mamon. Nah yang ini susah untuk kita buktikan. Karena yang tahu, yang ngerti hanya hati sendiri. Tapi tanda-tanda bahwa kita mulai kolesterolan karena money, itu bagaimana? Susah fokus orangnya. Serabutan, mulai apapun iya. Sudah nggak punya discernment. Karena mamon itu bicara tentang ambisi untuk cepat kaya dan bangga karena harta benda. Tapi juga mamon itu simply bukan money atau apa, itu berhala dalam jiwa. Udah nggak jelas di dalam dia. Ini orang nggak tahu apa yang dia mau. Kita kadang-kadang begitu. Dan dibutuhkan Roh Kudus untuk menemplak kita. Dan orang yang sudah kena berhala demikian, mau tahu nggak itu berhala atau bukan? Itu kalau dipencet, itu ada bunyinya, marah. Itu kalau sekali kepencet langsung marah di area itu. Berarti itu luka basah. Kalau kita nggak kenaan di area tertentu, apalagi di area money, oh my goodness. Udah jelas sekali bahwa ada something wrong di dalam jiwa kita.
Contohnya, kalau ada orang disinggung sedikit berat badannya, ngamuk bukan main, udah kepahitan, itu mungkin dia ada isu di area itu. Ada orang di area tertentu, tapi kalau kita bicara tentang uang, udah semua yang lainnya Tuhan, 90% semuanya Tuhan Yesus boleh jadi raja. 10% saja dari kehidupanku, yaitu kehidupan keuangan. Nih 10% ini 100% milikku. Kau jangan coba otak-atik. Siapapun Tuhan utus, baik itu keluarga sendiri atau hamba Tuhan atau siapapun juga bicara soal itu, langsung alergi. Langsung angry. You nggak mengerti situasi dan sebagainya. Itu pratanda bahwa Anda sudah kena. Udah kena itu, udah hook di jiwanya. Berhala dalam jiwa. Sekali lagi saya baca, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mari kita berdoa hari ini, jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Percayalah, burung pipit di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi. Nanti next saat teduh, saya bicara soal profesi dan memberkati. Tapi sekarang, mungkin beberapa dari antara kita perlu bertobat dari kesalahan kita. Jangan miliki ambisi untuk cepat kaya ya. Bekerja aja secara rajin, gak usah lihat skornya, main tenis terus sampai lawannya kalah. Dikit-dikit lihat skornya malah di-smash terus sama lawannya. Bukan ambisi cepat kaya, excellent dalam perbuatannya. Nanti kan Tuhan angkat. Ya, dan jangan banggakan harta benda, kebanggaanmu harusnya kepada perkara-perkara non-materi, khususnya yang kekal sifatnya. Dan jangan sampai ada berhala dalam jiwa, karena Yesuslah Tuhan segenap hidup kita. Angkat tangan, terima berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. And there I find you in the mystery.